Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan coba jawab soal teks ya. Teksnya itu berkaitan dengan ide pokok atau biasanya kita sebut main idea. Nah, di sini sudah ada satu teks dan satu pertanyaan. Bagi teman-teman boleh dicoba dikerjakan dulu, di post video ini boleh di post dulu, dicoba jawab, dan apabila udah dapat jawabannya boleh diputar kembali videonya untuk melihat penjelasannya. Oke, sekarang kita mulai coba jawab ya. Nah, ketika kita melihat suatu teks, teks itu yang pertama kita lakukan itu lebih baik langsung baca teksnya, baca soalnya dulu ya. Jadi di sini kita baca soalnya dulu. Di sini ada soalnya, kita baca. What is the topic of the text about? Nah, ini diingat ya, kata-kata topik ini adalah contoh pertanyaan main idea. Jadi ingat aja untuk keyword tipe soal main idea itu ada kata topik, theme, main idea, main point, mainly, primarily, itu adalah ciri-ciri dari pertanyaan tipe main idea. Nah, karena kita sudah mengetahui ini adalah tipe soal main idea, kita harus tahu bagaimana tips atau triknya dapat menjawab soal tipe main idea ini lebih cepat ya. Nah, di sini sudah saya siapkan tips dalam menjawab soal ide pokok. Nah, hal yang pertama ketika kita menemukan satu soal main idea, yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu adalah baca baris pertama tiap-tiap paragrafnya. Jadi nanti setiap paragrafnya kita baca baris pertamanya saja ya. Oke, kemudian tips kedua yaitu temukan kata yang berulang. Jadi kata-kata yang berulang itu bisa menjadi clue atau petunjuk bagi kita dalam menentukan main idenya. Walaupun tidak selalu ya, karena penulis itu kadang menggunakan sinonim. Tetapi ini bisa jadi petunjuk ya, kata-kata yang terulang di tiap paragrafnya. Nomor 3 itu adalah tips yang nomor 3, pilih jawaban yang mewakili setiap paragrafnya. Jadi apabila ada 5 paragraf atau ada 3 paragraf dalam satu teks, maka kita harus berupaya memilih opsi jawaban yang paling mewakili ketiga paragraf tersebut. Jangan hanya spesifik ke paragraf 1 atau 2 atau 3 saja ya, kecuali pertanyaannya itu menanyakan main idea pada paragraf tertentu. Nah, kalau untuk nomor 1 ini kan dia menanya main idea dari teks ya, berarti dia keseluruhan paragrafnya. Oke, untuk dapat menjawabnya kita coba lihat dulu, baca dulu ya baris pertama di tiap paragrafnya. Ini kita baca paragraf pertama sampai titik ya. Okay, we have all heard it many times before. Regular exercise is good for you and it can help you lose weight. Nah, lanjut ke paragraf kedua. Regular exercise and physical activity may help you control your weight. Oke, sampai titik ya. Kita lanjut ke paragraf ketiga. They reduce your risk of heart disease. Exercise strengthen your heart and improve your circulation. Oke. Kemudian ke paragraf keempat. They help your body manage blood sugar and insulin levels. Exercise can lower your blood sugar level and help your insulin work well. Oke. Kemudian paragraf terakhir baris pertama. In conclusion, doing exercise regularly can give benefit to your body. Oke, jadi setelah membaca tiap-tiap baris pertama pada paragrafnya itu kita sudah dapat gambaran utama ya, atau gambaran umum terkait teksnya ini membahas apa. Oke, tadi kita menemukan beberapa kata yang terulang seperti kata regular exercise. Di sini juga di paragraf 2 ada regular exercise. Di sini lagi ada exercise ya. Kemudian di paragraf 4 juga ada kata exercise-nya diulang lagi. Kemudian di terakhir juga ada exercise paragraf terakhir. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan ini teks akan ngebahas tentang regular exercise, atau dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai olahraga yang teratur. Oke, kita lihat opsi jawaban sekarang ya. Yang A, how to control weight. Nah, di sini ada kata weight. Weight ini berarti berat badan ya dalam konteks ini ya. Di sini memang ada dia ngebahas control weight di paragraf kedua. Memang ada membahas tentang control weight, tapi ide tentang control weight itu hanya dibahas di paragraf kedua. Tadi kan tipsnya itu yang ketiga, kita harus pilih jawaban yang mewakili setiap paragrafnya, jangan hanya paragraf tertentu saja. Oke, jadi tentu pilih opsi jawaban ini yang salah ya. Kita lanjut yang B.
the benefit of doing exercises regularly. Nah, di sini kita ketemu kata exercise. Sama ya, di atas tadi kita ketemu setiap paragrafnya membahas kata exercise. Kemudian ada kata regularly, juga kita bahas di sini ada regularly. Kemudian di sini ada kata yang cukup berbeda. Di sini ada benefit. Benefit itu adalah kalau diartikan artinya manfaat ya, manfaat. Nah, di sini ternyata kalau kita maknain tiap-tiap paragrafnya ini dia ngebahas makna, maksudnya manfaat dari olahraga teratur itu ya. Nah, di sini kita lihat ada katanya is good. Berarti dia bilang regular itu baik. Kemudian dia bisa bilang dia bisa membantu mengurangi berat badan. Kemudian bisa mengontrol berat badan juga. Kemudian di paragraf ketiga dia bisa mengurangi resiko sakit jantung. Kemudian yang paragraf keempat dia juga membantu untuk mengatur kadar gula darah dan insulin ya di sini ya. Dan terakhir di sini kita ketemu kata benefit. Nah, ini adalah conclusion ya, atau kita sebut kesimpulan. Nah, di sini ada kata benefit. Berarti ini ngebahas tentang manfaat ya. Jadi keseluruhan dari teks ini, keempat paragraf ini ngebahas manfaat dari yang kita sebut dengan regular exercise. Nah, kita untuk memastikan lagi yang C, kita cek the risk of cholesterol. Nah, kolesterol ini dibahas hanya pada paragraf ketiga, tidak dibahas di paragraf 1, 2, dan 4 dan terakhir ya. Jadi ini tidak kurang tepat. Ingat, kita harus pilih jawaban yang paling mewakili setiap paragrafnya. Oke, yang terakhir the way to maintain body weight. Nah, body weight ini tidak dibahas di seluruh paragraf, hanya ada di paragraf kedua. Jadi itu ya jawabannya, kesimpulannya nomor 1 ini adalah B.